Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Nursari SPD, Guru TKIT Darussalam Sangatta. Dalam aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, pendidikan calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Kutai Timur. Berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata saya. Latar belakang dari tindakan aksi nyata saya adalah anak masih kurang bertanggung jawab atas tugas mandiri dan tugas lingkungan sosialnya. Kurangnya motivasi dalam diri anak-anak untuk melakukan sesuatu karena ingin menghargai diri mereka sendiri dan meyakini dirinya sebagai anak yang mandiri bertanggung jawab. Tujuan aksi nyata saya adalah berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam menerapkan budaya positif, sehingga mampu memunculkan motivasi intrinsik pada diri anak didik dalam mempraktekkan disiplin positif secara mandiri dan bertanggung jawab, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya, sehingga tercipta lingkungan kelas atau sekolah yang menerapkan budaya positif. Tolok ukur keberhasilan. Yang pertama, guru mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang menjadikan anak mampu menerapkan budaya positif karena motivasi dalam diri telah muncul. Yang kedua, anak mampu menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama warga kelas. Dan yang ketiga, tercipta lingkungan kelas yang telah menjalankan budaya positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang aksi nyata yang akan dibuat, yaitu tentang budaya positif yang sangat penting dilakukan di lingkungan kelas atau sekolah. Yang kedua, menyusun materi yang akan digunakan untuk melakukan sosialisasi atau diseminasi budaya positif. Yang ketiga, mengajak dan mengumpulkan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman tentang budaya positif. Yang keempat, membuat keyakinan kelas bersama dengan guru dan menempelkan di kelas agar mudah dilihat. Yang kelima, berkolaborasi dan bersinergi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Yang keenam, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Beberapa dukungan yang dibutuhkan diantaranya adalah yang pertama, dukungan dari kepala sekolah dalam melaksanakan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kepada guru-guru di sekolah. Yang kedua, dukungan dari guru-guru, rekan sejawat untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dalam menerapkan budaya positif. Yang ketiga, saling merefleksi atas hasil tindakan dan melakukan evaluasi serta revisi keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang keempat, saling mendukung program disiplin positif yang tidak hanya terbatas pada ruang kelas, namun sampai penerapan disiplin positif di rumah. Yang kelima, sarana dan prasarana yang mendukung penerapan budaya positif. Inilah dokumentasi kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah TKIT Darussalam Sangatta. Selamat menyaksikan. Saya mau slideshow. Gitu. Oke ya. Nanti akan kita slideshow. Sekarang dibuka dulu oleh Bunda Santi. Cek. Bunda-bunda bisa maju-maju sedikit ke yang di belakang, maju ke depan sini supaya terlihat kalau terisi.
Ngantuk Irda. Ayo Bunda Irda, majulah. Majulah, majulah, majulah. Oh la la la. Kayaknya masih ngantuk. Sekali lagi. Oh la la la. Oh lili. Apa kabarnya hari ini bunda-bunda semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dimana pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam pertemuan bersama bunda-bunda hebat kita, guru penggerak kita, yaitu Bunda Leli. Dan kalau begitu pula kita mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengarahkan kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Oke, baiklah bunda-bunda, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga materi, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima yaitu penutup. Baiklah bunda-bunda, untuk mempersingkat waktu kita pada siang hari ini, mari kita buka acara kita pada siang hari ini dengan membaca ulumul kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baiklah bunda-bunda, acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Bunda Husnul Khotimah SPDAUD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda-bunda semuanya, pada siang hari ini yang kita akan mendengarkan dari presentasi dari Bunda Leli ya, atau Amelia Nusahari ya, tentang guru penggerak. Mudah-mudahan aktivitas kita ya dari pagi sampai siang hari ini ya, Allah memberikan pahala yang terbaik, Allah memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita semua, kemudian untuk kemajuan pendidikan anak usia dini, khususnya di PAUD IT Darussalam Sangatta, Kutai Timur. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan bagi kita semuanya hingga yaumil akhir. Baik bunda-bunda semuanya, hari ini kita akan bersama-sama ya mengikuti
diseminasi tentang berbagi praktek baik pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bunda Amelia Nursari atau Bunda Leli yang biasa kita panggil kalau di sekolah adalah Bunda Leli ya. Diseminasi ini adalah bagian dari tugas bagi calon guru penggerak, dan alhamdulillah Bunda Leli sudah melalui sekitar 3 bulan ya, 3 bulan jadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti bunda-bunda yang lain ya yang kemarin daftar jadi guru penggerak ada yang masuk semuanya ya. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan guru-guru yang lain juga menjadi calon guru penggerak. Insya Allah akan diumumkan di tanggal 5 Februari nanti ya, insya Allah. Nah, di sini Bunda, tugas yang akan disampaikan oleh Bunda Leli adalah diseminasi tentang praktik baik ya. Budaya positif ini sangat penting ya kita terapkan di lingkungan kita semua, di lingkungan PAUD IT Darussalam. Sebenarnya, bukan sebenarnya, kita sebenarnya sudah melakukan praktik baik ini gitu ya. Kita sudah melakukan praktek baik ini. Nah, untuk memperdalam ya, untuk mempertajam apakah itu positif baik yang sudah kita lakukan ya di selama ini nanti akan diperkuat kembali oleh Bunda Leli ya. Kemudian untuk itu ya kami berharap agar bunda-bunda nanti bisa mengikuti ya, bisa mengikuti, kemudian menyimak, kemudian nanti bisa mengaplikasikan ya apa yang nanti disampaikan oleh Bunda Leli tentang praktik baik positif yang ada di sekolah, di satuan pendidikan khususnya PAUD IT Darussalam. Dan bunda-bunda jangan lupa nanti kalau ada yang ditanyakan silakan bertanya ya. Kita dukung, kita support teman-teman kita ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran ya bagi kita semuanya, bagi bunda-bunda semuanya, bagi Bunda Leli dan seterusnya untuk kemajuan pendidikan anak usia dini. Baik itu Bunda, mudah-mudahan praktek baik yang akan disampaikan oleh Bunda Leli bisa kita aplikasikan di setiap harinya gitu ya. Baik itu saja, selamat menikmati, selamat mendengarkan, menyimak dan selamat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa diberikan kepada anak-anak lingkungan PAUD IT Darussalam serta bunda-bunda semuanya. Baik itu saja Bunda dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih diucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah kita. Selanjutnya yang ditunggu-tunggu ya bunda-bunda semuanya, yaitu materi diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bunda Amelia Nursari SPD Aud. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, waktu dan tempat disilahkan. Tes. Baik, terima kasih Bunda Santi atas kesempatannya, atas dibukanya acara ini, dan terima kasih juga kepada bunda-bunda semuanya yang berkenan hadir untuk mengikuti diseminasi ini. Diseminasi ini adalah salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7, di mana pada modul 1.4 saya harus menyampaikan berbagi praktek baik ini kepada bunda-bunda semuanya. Insya Allah materi ini adalah materi yang sangat aplikatif yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita, yaitu tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum kita menginjak kepada materi tentang budaya positif, maka saya akan menyampaikan dulu tentang transformasi pendidikan. Bahwasanya saat ini kita sudah mengalami beberapa kali transformasi pendidikan, dan beberapa waktu ini kita sudah melakukan itu. Transformasi itu adalah perubahan arah pendidikan. Jadi transformasi pendidikan yang saat ini kita hadapi adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi didasarkan ya pada pemikiran-pemikiran dari pendidikan dan pengajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara.
Apa saja itu transformasi pendidikan yang sudah kita alami, yaitu bahwasanya pendidikan adalah landasan pembentukan budaya atau peradaban bangsa. Jadi antara pendidikan dan budaya itu terkoneksi dengan erat, tidak bisa dipisahkan. Karena mutu pendidikan di suatu negara itu akan menentukan peradaban bangsa. Adalah menentukan peradaban suatu bangsa. Setuju. Karena apa? Karena sekolah itu adalah seperti tempat persemaian benih-benih budaya, ya, benih-benih budaya, ya. Jadi dengan adanya pendidikan itu akan terbentuk budaya. Kemudian yang kedua, inti dari filsafat pendidikan adalah perubahan. Jadi pendidikan itu harus berubah untuk menjawab tantangan zaman. Ki Hajar Dewantara menganalogikan itu seperti sistem tata surya kita, sistem alam semesta kita. Alam semesta kita selalu berputar, baik itu pada sumbunya atau pada lintasannya. Betul atau tidak? Betul. Coba dibayangkan seandainya planet-planet yang mengitari matahari itu berhenti, maka apa yang akan terjadi? Ya, akan terjadi kehancuran. Demikian juga pendidikan. Kalau pendidikan itu berhenti di situ saja, tidak mengikuti perubahan zaman atau tidak memahami karakter dari anak, maka pendidikan itu akan mengalami kehancuran. Jadi pendidikan itu harus bergerak dan berubah. Dan perubahannya itu harus didasarkan pada 3 kerangka perubahan. Apa saja itu? Yaitu kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini menyangkut kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di daerah perkotaan pasti akan berbeda di daerah pedesaan. Sama kalau Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan, misalnya begini, orang Indonesia menganggap bahwa orang Belanda itu pelit banget. Kenapa pelit? Karena mereka harus berhadapan dengan 4 musim. Kondisi alamnya tuh 4 musim. Jadi dia harus bertahan untuk memanfaatkan sumber daya alamnya itu untuk 4 musim. Sedangkan orang Belanda menganggap kita ini sangat-sangat boros karena kita dimanja oleh kondisi alamnya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kodrat zaman, pendidikan pada masa kita, masa era 80-an, 90-an pasti akan berbeda dengan pendidikan yang ada di zaman sekarang. Demikian juga pendidikan pada zaman sekarang akan berbeda di tahun 2050. Itu pasti akan berubah. Kemudian perubahan itu harus mencakup prinsip-prinsip, yaitu ajas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Ya, ini sekedar saya sampaikan saja bahwasanya pendidikan itu harus perubahannya itu harus berazas kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas itu harus berkesinambungan, ya. Tidak kita menerima pendidikan dari luar bukan berarti kita meninggalkan akar-akar budaya yang sudah ada di diri kita. Kemudian konvergensi itu harus konvergen. Konvergen itu berarti berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan konsentris bahwasanya kita harus mengadopsi keberagaman dari anak-anak kita. Kemudian pendidikan itu juga harus holistik dan seimbang. Apa yang berubah? Itu yaitu tentang budi pekerti. Budi meliputi cipta, rasa, karsa, sedangkan pekerti adalah tenaga. Ini adalah tentang transformasi pendidikan. Sekarang kita akan menginjak ke ketiga, yaitu pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat. Tadi tujuan pendidikan itu untuk siapa? Murid, dan murid, gitu ya. Jadi kita harus benar-benar jadikan tujuannya itu untuk murid dan bersama murid, gitu. Jadi murid dan murid lagi. Itu adalah refleksi pemikiran dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita akan paradigma perubahan. Paradigma itu apa? Siapa yang tahu? Paradigma perubahan. Ya, berarti perubahan yang saat ini sudah harus kita lakukan. Paradigma perubahan. Paradigma perubahan apa itu?
Sebelumnya kita akan melakukan permainan coba buka. Bunda-bunda bisa berpasangan. Yuk berpasangan dulu, berpasangan. Supaya nanti kita mencoba bermain coba buka. Berpasangan, 2 orang. Ya. Supaya nanti di materi selanjutnya bunda-bunda paham apa yang saya maksudkan nanti gitu. Ya, sudah berpasangan? Oke. Saya akan bacakan ya aturannya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan sambil memejamkan mata, bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Dan Anda harus menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda yang ada di kepala ini. Tugas B, berarti rekan, ya teman kita sepasang itu, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Silakan dicoba. 1, 2, 3. Ayo, boleh menghardik, boleh membujuk, tapi ingat yang kita pegang adalah sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga yang perlu kita jaga, yang perlu kita jaga, jangan sampai terlepas. Boleh menghardik, boleh memarahi. Sekarang saya mau tanya, apakah Anda membuka kepalan tangannya? Siapa yang sudah terbuka kepalan tangannya? Sudah terbuka. Ada lagi? Ya, mengapa dibuka? Bunda Irda, mengapa dibuka? Sakit, dia merasakan sakit, katanya gitu. Oke. Kemudian pasti Karena harus dipertahankan sama saya. harus dipertahankan. Oke. Yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan. Siapa? Ya. Menyerah dengan keadaan. Karena Bunda Irda mengizinkan untuk dibuka. Dia mengizinkan untuk dibuka. Nah, berarti mudah-mudahan sudah mulai terbuka. Ini maksud dari permainan coba buka ini? Ya, sudah punya sedikit gambaran. Oke. Sekarang ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ya, teori kontrol. Ilusi itu apa? Khayalan. Ilusi seolah-olah nampaknya kan, padahal tidak. Itu adalah ilusi kan? Ya, paham? Sepakat? Ilusi guru mengontrol murid. Berarti sebenarnya guru ini bisa nggak mengontrol murid? Bisa. Bisa? Ternyata itu hanyalah sebuah ilusi. Seolah-olah Bunda bisa mengontrol mereka, padahal sebenarnya dia anak itu yang mengizinkan dikontrol, dan sebenarnya kebutuhan dasar itu yang diminta oleh anak-anak kita. Namun sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid kita. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi. Kita menganggap penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Untuk jangka pendek, iya. Tapi untuk jangka panjang, tidak. Apa itu ya? Ilusi.
ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mengkritik orang apakah bisa menguatkan karakter dia yang kita harapkan? Terus kita mengintimidasi, membuat orang merasa bersalah dengan perbuatannya, apakah itu bisa menguatkan karakter dia? Malah orang yang bersangkutan akan menuju kepada identitas gagal. Identitas gagal bahwasanya dia tidak mempercayai dirinya sendiri atas kemampuannya dia. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu hanya ilusi. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk seperti kita atau murid kita untuk seperti apa yang kita mau. Tidak bisa. Itu adalah teori kontrol dari Dr. William Glasser. Dan ini adalah paradigma perubahannya. Kemudian kita akan berubah. Selama ini kita berada di stimulus respon. Ada stimulus, kemudian ada respon. Tetapi kita akan mengubah kepada teori kontrol. Stimulus respon ke teori kontrol. Apa saja? Coba dibaca baik-baik. Realitas kebutuhan kita sama, padahal realitas kebutuhan kita ini berbeda. Semua orang melihat yang sama. Kita harus sudah mulai berubah, bahwasanya setiap orang ini memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Ini akan kita jelaskan di materi selanjutnya ya. Ini disimak saja dulu. Orang lain bisa mengontrol saya. Bunda sudah membuktikan bahwasanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya mau apa itu dari diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, supaya kita tidak pada kekecewaan, ternyata aku kok nggak bisa ya memaksa anakku. Nggak bisa memang dari teori ini. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Padahal kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Sekarang sudah tidak boleh kita memaksa, tetapi kita harus berkolaborasi dan konsekuensi untuk menciptakan pilihan baru. Kemudian kalau dulu kita metode berpikirnya adalah menang dan kalah. Tetapi sekarang dengan teori kontrol, maka model berpikirnya adalah menang-menang. Menang bagi diri kita, menang bagi teman yang berhadapan dengan kita. Menang di gurunya, menang juga di muridnya. Muridnya tidak merasa menjadi pribadi yang gagal. Apa itu budaya positif? Apa, Bunda Dewi? Budaya positif apa? Budaya positif adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang bernilai baik gitu ya, yang mengandung makna baik, jadi positif. Ya. Berarti baiknya ini secara menurut Bunda Dewi atau secara universal, secara umum? Universal. Belum tentu saya baik, menurut teman baik. Baik. Berarti kita punya patokan bahwasanya nilai-nilai kebajikan itu bersifat universal. Betul? Begitu maksudnya? Ya. Oke. Kita lihat pengertian dari budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Nah, konsep-konsep utama dari budaya positif yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat,
kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol. Yang terakhir, segitiga restitusi. Ada 6 budaya positif, dan ini saling berkaitan. Bahasanya familiar atau enggak ini? Tidak. Nah, restitusi itu apa ya? Nanti akan kita pelajari. Ya, kita akan bahas, kita kupas satu persatu. Ya, oke. Sekarang kita ke disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ada yang mau bisa menjawab? Disiplin adalah, ada bunda-bunda yang mau menjawab? Apa itu disiplin? Hah? Aturan. Taat aturan, disiplin. Terus tanggung jawab. Apalagi? Dilakukan dengan sepenuh hati ya. Dilakukan oleh sepenuh hati. Ya. Disiplin positif adalah unsur utama untuk terwujudnya budaya positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Wah, aku harus datang tepat waktu. Wow, aku harus mengerjakan tugas. Oh, aku nggak boleh berlari-lari. Ya, itu adalah makna disiplin menurut budaya kita. Jadi untuk mendapatkan kepatuhan. Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gossen, kedua pakar pendidikan tersebut mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri. Bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Aku datang ke sekolah tepat waktu untuk apa ya? Nah itu ya. Jadi tidak hanya sekedar aku datang ke sekolah tepat waktu supaya nggak terlambat, supaya nggak diejek teman, supaya disenangi sama bu guru, supaya tidak mendapatkan hukuman, supaya bisa menjadi pemimpin. Itu padahal itu adalah sebuah kontrol diri agar kita mendapatkan tujuan yang mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang yang dinamakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Sudah pernah, kalau nilai kebajikan universal itu kalau kita dulu itu kan 9 pilar karakter. Kita pahami bahwasanya 9 pilar karakter itu adalah nilai kebajikan yang universal. Kita akui bahwasanya itu adalah benar, kan? Secara umum. Siapapun kalau ditanya, apakah tanggung jawab itu adalah hal yang positif? Betul. Kemandirian adalah hal yang positif? Ya. Berarti diakui dimanapun, di negara manapun bahwasanya ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Maka sebagai seorang pendidik, nah ini kuncinya ya. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan mereka memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik itu seperti apa, Bun? Seperti tadi, aku datang ke sekolah tepat waktu supaya tidak diejek teman. Aku diam supaya tidak karena orang lain, karena takut dihukum. Supaya aku datang tepat waktu supaya aku dapat bintang. Nah, itu adalah ekstrinsik. Tetapi sebagai pendidik kita harus sudah mulai untuk menanamkan motivasi intrinsik di dalam anak-anak kita. Nah, ini ya, jadi disiplin positif kita ini kita mengacunya pada profil pelajar Pancasila. Ya, yang ini mudah-mudahan sudah paham ya 6 dimensi itu. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita terapkan dalam proses pembelajaran, dan itu dijelaskan dengan lengkap dalam dimensi.
Yang bunda-bunda sudah punya ya itunya, strukturnya, dimensi-dimensinya itu apa saja. Nah, oke, sekarang motivasi perilaku. Apa itu motivasi perilaku? Ya. Ayo, siapa? Motivasi perilaku. Motivasi itu apa? Dorongan. Perilaku. Sikap, tiga aku benar. Sesuatu yang menggerakkan orang dalam melakukan aktivitas tertentu. Jadi motivasi perilaku, sesuatu yang menggerakkan. Entah yang menggerakkan itu dari dalam atau yang menggerakkan itu dari luar. Nah, ini yang tadi. Motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika kita, aku harus menyelesaikan tugas ini supaya nanti bunda gak marah-marah, atau supaya aku bisa pulang cepat, misalnya seperti itu. Jadi ini adalah motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini terjadi ya di kelas kita? Ya. Ada? Ya. Oke. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini terjadi juga di kelas kita? Iya. Ya. Ya enggak? Ya. Ini terjadi di kelas kita. Bahwasanya pasti akan ada penghargaan dari guru, dari teman, kemudian mendapatkan imbalan gitu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oh, aku bisa datang ke sekolah tepat waktu karena aku bisa melakukannya. Karena aku menghargai diriku sendiri. Aku menghargai teman-temanku. Itu, ya. Jadi ada 3 motivasi perilaku. Kalau bunda-bunda gambarkan, melihat kira-kira yang sering itu yang mana, Bun? Di antara 3 ini, yang 1, 2, 3, atau yang mana? 2. Yang 2. Ya. Kalau 3 kita nggak pernah ya menghukum ya. Nggak pernah menghukum. Ya, karena kita anak usia ini. Oke, jadi untuk motivasi perilaku, paham ya? Sekarang ternyata ada penelitian dari Alif Kohn bahwasanya penghargaan itu menghukum. Wow, apa ini ya? Coba dibaca ya. Alif Kohn, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, mereka tidak akan memilih, atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Ini pendapat dari Alif Kohn. Jadi ketika kita sudah menyiapkan penghargaan untuk seseorang, itu berarti di dalam diri kita sudah ada persepsi bahwasanya bunda tidak bisa melakukan atau tidak mau melakukannya. Itu ya, bisa dipahami ini bunda? Bisa digambarkan ya? Oh begini ya. Coba apa saja? Kenapa? Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek mungkin kita bisa ya, tapi kalau jangka panjang sulit karena pasti akan terlepas lagi. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan akan merusak hubungan. Misalnya dalam sini, wow keren, hebatnya anaknya bunda, misalnya bunga hebat ini. Apakah yang lainnya pasti ada? Kok cuma bunga yang dapat? Kok aku nggak dapat? Kok cuma Dewi yang dapat?
kok aku enggak, akan merusak hubungan. Untuk anak dini mungkin hanya sebatas yang wajar, tapi untuk anak yang sudah dewasa itu akan menimbulkan awas ya nanti di jalan ya. Ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini ada penelitiannya, ya. Sudah ada risetnya. Ketika ada sekumpulan anak laki-laki diminta untuk mengamati gambar, mana yang sama dan mana yang tidak sama. Mereka tepat, tapi begitu diiming-imingi dengan permen, langsung ini tidak tepat semuanya. Itu riset. Kemudian dilakukan lagi riset lagi terhadap sekelompok anak perempuan. Diajak untuk menghafal kata-kata, kartu kata. Ditunjukkan. Ada 2 kelompok. Yang satu diberi uang hadiah, yang satu tidak. Ternyata yang tidak mendapatkan apa-apa hanya oke. Cuma hanya begitu. Yang ini diberi hadiah. Ternyata yang tepat adalah yang tidak diberi hadiah. Hanya sebuah kata-kata saja. Ini adalah risetnya. Ini kayaknya berkebalikan ya selama yang kita tahu ya. Berkebalikan sekali. Makanya tadi dibilang paradigma perubahan. Penghargaan akan menurunkan kualitas. Ya, penghargaan akan menurunkan kualitas. Ketika kita sudah mendapatkan penghargaan dari seseorang karena pekerjaan itu, akhirnya apa? Kualitasnya menjadi menurun. Gitu. Akhirnya sudahlah, nanti juga kayak begini juga bisa. Akhirnya tidak ada rasa untuk terpacu untuk lebih baik lagi. Kemudian mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum. Kemudian yang terakhir adalah motivasi dari dalam. Sekarang dalam menjalankan program disiplin positif, apabila terjadi tindakan terhadap suatu pelanggaran, apa yang biasa kita lakukan? Siapa yang pernah? Hukuman, memberi hukuman, baik kepada anak kita sendiri atau murid-murid kita. Pernah? Saya pernah. Ini konsekuensi? Pernah juga. Ini restitusi? Oh, itu tidak tahu. Iya. Ketika kita menjalankan program disiplin positif, kemudian kita ada suatu pelanggaran, ya. Misalnya anak-anak tidak datang tepat waktu atau tidak mau mengerjakan tugasnya, kita memberikan hukuman, maka kita sebenarnya sudah memberikan label identitas gagal di dalam diri dia. Identitas gagal. Kalau konsekuensi dan restitusi adalah identitas sukses. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Sepakat, betul. Terus? Terjadi kesepakatan ini ya, nanti menjaga ini. Misalnya anak-anak melanggar, maka kita konsekuensi yang sepakat tadi apa pagi hari? Ya, betul. Kesepakatannya anak nanti ketika kegiatan ini kita menjaga sama-sama atau mengikuti. Ketika tidak mengikuti, tidak tertib, maka nanti teman-teman Bunda minta hafalan ya. Nah, ketika melakukan nanti di kegiatan, maka harus dilakukan konsekuensinya. Nah, kita sama-sama memberikan dan artinya memberikan pertanggungjawaban kepada dia bertanggung jawab dan mengerti arti konsekuensi. Iya, betul. Itu adalah konsekuensi, sudah dijelaskan oleh Bunda Leni. Hukuman. Kalau hukuman apa? Oke, sekarang kita coba, apa sih hukuman? Hukuman ini tidak terencana. Murid tidak tahu dan tidak dilibatkan ketika membuat hukuman itu, karena memang tidak terencana. Kemudian satu arah guru yang memberikan. Kemudian bisa berupa fisik, bisa berupa psikis. Kemudian hukuman itu menyakitkan. Kemudian misalnya begini, ada anak yang datang terlambat, ya. Kemudian marah-marah gurunya.
sebelumnya? Kemudian menyakitkan, kemudian satu arah karena dia tidak diajak untuk berkomunikasi sebelumnya, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi sudah terencana, tidak nyaman untuk jangka pendek, berdasarkan data yang umumnya dapat terukur, berarti berdasarkan data. Oke teman, konsekuensinya kalau misalnya kalian terlambat, berarti kalau terlambat 10 menit, berarti teman-teman nanti ketika waktu istirahat tidak boleh istirahat, tinggal di kelas 10 menit kerjakan yang ketertinggalannya. Nyambung nggak antara keterlambatannya dia dengan konsekuensi yang harus dilakukan? Nyambung. Kalau ini datang terlambat disuruh lari, tidak nyambung kan? Tidak nyambung gitu. Itu ya bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau restitusi, ini yang tadi bunda-bunda tanyakan, apa sih restitusi? Karena memang kita belum tahu ya. Restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang mau jadi apa aku ini gitu. Jadi anak-anak sudah diajak untuk berpikir analitis, berpikir kritis. Aku mau jadi apa? Itu adalah restitusi. Oke ya, ini. Kemudian sebelum kita melakukan restitusi, disiplin positif, kita membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Tidak tahu. Kesepakatan kelas. Terus apa lagi? Keyakinan kelas, aturan kelas, terus apa lagi? Ya, oke. Keyakinan kelas itu sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan memecahkan konflik, ya, landasan memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Ini bisa dipahami kata-kata ini? Contohnya, misalnya saya sudah pernah coba praktek membuat keyakinan kelas. Teman-teman, kita arahkan karena mereka belum paham ya tentang keyakinan kelas, masih anak usia dini. Apa saja ya aturan yang ingin kita lakukan di dalam kelas? Oh, tidak boleh berlari bunda, kita tulis saja. Tulis semuanya gitu ya. Kita tulis semuanya, tidak boleh terlambat, harus salam, harus ini, harus ini. Kemudian dari itu kita akan rangkum. Karena keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi misalnya harus menghormati dan menghargai orang lain, mengajak kebaikan kepada teman, harus menerapkan pembiasaan Islami. Pembiasaan Islami seperti apa? Salam, kemudian salim, terus khusyuk ketika berdoa, nggak boleh begini. Nah, jadi itu aturan-aturan. Jadi selama ini kan kita ke aturan ya. Ayo, doanya harus khusyuk, nggak boleh berlari-lari begini, itu aturan-aturan. Nah, sekarang kita rangkum menjadi sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu bersifat abstrak. Dan jangan banyak-banyak, misalnya 3 saja. Tetapi ini merangkum. Misalnya ada anak yang melanggar, misalnya dia mengambil makanan teman. Berarti itu kira-kira melanggar aturan kelas yang apa? Tidak menghargai orang lain, harusnya kan meminta izin. Atau bisa juga ini pembiasaan Islami, enggak? Iya bisa. Aku sudah melanggar ini. Jadi untuk keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak, ya. Tetapi karena dia bersifat abstrak, ya. Ini keyakinan kelas berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, kemudian dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian sebaiknya sesuatu yang mudah diterapkan di kelas. Kemudian diajaklah murid itu untuk curah pendapat, gitu ya. Kemudian
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, Bunda pernah mendengar ini? Apa kebutuhan dasar manusia? Sandang, pangan, terus papan, terus hiburan, terus ya, betul itu. Ya. Ada berapa ya? Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah sebagai motivasi dari tindakan. Motivasi dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Jadi semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dilakukan. Ya, ini. Jadi kebutuhan dasar itu berarti kebutuhan yang memang harus ada di dalam diri kita, di dalam diri murid kita, karena ini bersifat dasar. Ada berapa? Ada 5. Sebutkan. Ya, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Tadi ya, sandang, pangan, papan, kesehatan, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ya, ini tidak hanya bisa kita terapkan kepada murid-murid kita, tetapi kepada rekan guru kita ataupun dari pimpinan kita kepada guru-gurunya. Jika ada sesuatu masalah, pasti ada 5 kebutuhan dasar dari murid kita atau teman kita yang tidak terpenuhi, yang dia tidak bisa mencari sendiri solusinya. 5 kebutuhan dasar ini ya yang tidak terpenuhi. Sehingga kenapa ya anakku ini kok suka merebut makanannya teman? Kenapa ini? Gitu ya. Dari hari ke hari padahal makanannya tuh enak loh. Nah, itu kita cari tahu, kita tanya-tanya gitu. Barangkali ada 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, dan jika kita sudah tahu, maka kita harus sebagai guru harus mencari penyelesaiannya bersama-sama dengan murid. Kessler menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Kita mempunyai kapasitas untuk berubah. Kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita. Maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jangan cara yang negatif. Aku ingin bebas, tapi stimulasi dia untuk mencari kebebasan itu dengan cara yang positif. Jika anak tidak bisa mencari kebebasan secara positif, maka dia akan melakukan tindakan melanggar disiplin positif. Misalnya dia akan cari perhatian, dia akan bermain-main terus, keliling-keliling terus, itu ya. Kemudian restitusi dan posisi kontrol. Nah, ini Bunda-bunda, ini yang kayaknya materi yang akan sangat aplikatif. Mohon ini diperhatikan dengan baik, karena ini yang akan menentukan bagaimana kita akan berperilaku terhadap anak, berperilaku terhadap teman, berperilaku terhadap dari pimpinan ke guru-gurunya, ya. Yaitu suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid, yang dikembangkan oleh Diane Gossen dengan pendekatan restitusi. Ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum, seperti tadi. Kamu ini datang terlambat terus. Coba sekali waktu jangan terlambat. Penghukum. Nadanya bagaimana? Judes, marah, maka melotot. Kemudian mengintimidasi anak. Membuat merasa bersalah. Seperti apa begini? Nadanya lembut. Aduh, asli gak kasih
hati yang patah, karena pembuat rasa bersalah ini akan melukai hatinya. Walaupun nadanya lembut, tapi dia bisa melukai. Coba jangan gitu lagi, hargai dong bundamu, ya udah Ismail. Ya itu, ya membuat anak merasa bersalah sekali. Dia menganggap dirinya, aku yang membuat diriku menjadi sedih, aku yang membuat mamaku menjadi sakit. Kalau kamu begini terus, sakit bunda ini nak. Nah seperti itu. Pernah sama anaknya, sama anak kita. Sebagai teman, bagaimana nih teman? Ayo Novi, lambat lagi. Gimana ya? Coba besok nggak usah terlambat ya. Oke. Jadi oke Bu, aku nggak akan terlambat lagi. Nah akhirnya ketika dia tidak menjumpai Bunda Leli, Novi tidak menemui Bunda Leli, terlambat lagi. Gitu. Jadi dia hanya patuhnya kepadanya, dia suka. Nah Novi lagi, kok you terlambat sih? Coba besok ya. Gitu itu sebagai teman, ya. Gitu. Atau sebagai pemantau. Jam 8 Bunda, Bunda berarti terlambat ya? Iya Bunda, sudah tahu kan konsekuensinya kalau terlambat? Iya Bunda tahu, sudah masuk. Itu adalah pemantau. Ya, paham bedanya Bunda? Paham? Sebagai manajer. Ya, wah berarti posisi mana ini yang paling bagus? Manajer ya. Posisi mana yang sering dilakukan mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman atau sebagai pemantau? Sebagai teman ya. Iya ya, sebagai teman. Kalau saya dulu seringnya jadi merasa bersalah, membuat merasa bersalah, karena saya pikir efektif. Ya, kalau penghukum jarang saya. Ya, sebagai manajer. Apa ini? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini, oke? Nah, sekarang prakteknya segitiga restitusi. Jadi ada sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah agar menjadi mereka yang merdeka, menjadi murid yang merdeka. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhannya itu apa, kebutuhannya dasarnya itu apa. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah tahapan dari segitiga restitusi. Jadi pertama kali ini bisa dibayangkan tidak? Bisa. Jadi ketika anak datang mengeluh ke kita stabilkan dulu identitasnya. Tadi mendorong Zidane ya? Iya Bunda. Berarti tadi kamu mengajak main ya, waduh senang dong mengajak main dengan cara mendorong begitu. Iya Bunda. Nah, akhirnya anak dengan menstabilkan identitas itu dia akan kayak gini ya. Bunda juga pernah loh melakukan seperti itu. Bunda juga pernah melakukan seperti itu. Bunda dorong temannya Bunda. Senang ya kalau main-main seperti itu. Iya Bunda, aku senang. Baru kita tanyakan validasi. Terus kamu tentu punya alasan kenapa kamu dorong teman. Nah, mulai ya. Berarti kamu punya alasan dong kenapa kamu harus mendorong teman. Iya Bunda, soalnya aku tadi ajak main dia nggak mau, misalnya begitu. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu mau? Ditanyakan ke anak. Jadi anak yang menjawab semuanya sampai kepada menanyakan
keyakinan kelas. Berarti nilai-nilai apa yang telah kita sepakati yang kira-kira sudah dilanggar? Itu Bunda, menghargai teman atau mengajak kebaikan kepada teman. Ya, jadi harus seperti itu. Jadi apa kira-kira yang harus kita lakukan? Nah, seperti itu ya. Kemudian ini adalah contoh yang pernah saya lakukan. Bisa nanti kenapa Kaira? Oh begitu, yang sabar ya Kaira. Zaid, apa yang Zaid lakukan sama Kaira? Ambil kuenya tapi nggak bilang. Oh tidak bilang. Kenapa kok ingin mengambil kuenya Kaira? Aku bosan dengan kue ini. Oh bosan ya dengan kuenya. Nah, Kaira, siapa biasanya yang menyiapkan kue untuk Zaid? Oh nenek. Nah, supaya Zaid tidak bosan dengan kuenya Zaid, berarti apa yang harus dilakukan sama Zaid? Bawa kue kesukaan. Oh gitu, hebat. Kalau kita bawa kue kesukaan kita, pasti kita mau ya makan kuenya. Siapa yang biasanya menyiapkan Zaid kue? Nenek. Nenek. Berarti apa yang harus dilakukan Zaid supaya Zaid bisa membawa kue kesukaannya Zaid? Bilang. Oh bilang sama siapa kan? Sama nenek. Jadi Zaid lihat nggak Kairanya menangis? Iya. Kira-kira menangis kenapa? Terus tidak izin ya? Nah, berarti keyakinan kelas apa yang sudah Zaid tunjukkan? Oh iya, tidak bilang-bilang. Berarti kita harus apa Zaid? Bilang. Bilang kalau mengambil makanan. Oke, sekarang Kaira, supaya Kaira tidak sedih, apa yang harus dilakukan Zaid? Minta kue. Oh, minta kuenya. Boleh Zaid? Kaira diberi kue sama Zaid? Nah, boleh silakan. Berapa ini suka? Iya, sama-sama. Ya, stop. Apa sih? Stop. Masih menangis. Oh, dorong loh. Kita pernah bantu ya. Ya, kalian berdua. Yuk, kita pindah di sana yuk. Kita duduk di sana. Yuk, silakan. Tadi Bunda lihat Kaira sama Quincy sedang bermain. Terus tiba-tiba Bunda melihat Quincy jatuh dan menangis. Apa yang terjadi ya? Aku ditarik. Terus aku menyerangnya. Oh gitu. Berarti Kaira tadi sedang asik ya bermain ayunan. Terus ditarik sama Quincy. Kenapa ya Quincy menarik? Pengen main ayunan kayaknya. Oh dia ingin mainan ayunan. Wih seru sekali ya main ayunan. Seperti kita melayang-melayang di udara. Bunda juga senang sekali main ayunan itu. Kan Bunda udah besar. Iya, Bunda sudah besar. Tapi Bunda suka sekali main ayunan itu. Pas kecil. Terus kenapa tadi kok Quincy menangis ya? Karena aku dorong lah. Oh didorong. Berarti kenapa Quincy ingin Kaira bergantian? Kenapa? Karena dia pengen main juga. Oh karena dia ingin main juga. Nah berarti ada sesuatu nih. Kira-kira apa ya yang keyakinan kelas apa ya yang belum Kaira tunjukkan? Gantian. Oh iya, bergantian apa Kaira? Gantian ayunan. Oh bergantian mainan ayunan. Alhamdulillah. Jadi kita harus menepati kesepakatan apa keyakinan kelas kita bahwasanya kita harus apa Kaira? Gantian. Jadi kalau nanti Kaira dan Quincy bermain lagi di mainan, apa yang akan dilakukan? Gantian. Oh saling bergantian. Nah
Quincy, tadi Kaira sudah mendorong Quincy. Terus kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Kaira? Terus? Oh gitu. Kaira mau tidak meminta maaf dan membersihkan roknya kayak gitu Quincy? Mau. Yuk minta maaf dulu. Terus kita sama-sama. Nah, sekarang teman-teman boleh bermain. Ayo. Nah, ditanyakan kira-kira kelasnya apa yang sudah bergantian. Ini otomatis anak akan menjawab. Anak akan menjawab alasannya apanya gitu. Jadi anak-anak akan merasa dia tidak berada di posisi yang gagal. Dia tidak merasa diintimidasi. Ya, Kaira menyuruh Quincy menyuruh Kaira untuk membersihkan roknya karena tadi dijatuh dan minta maaf. Nah, seperti itu ya. Nah, refleksi. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik dari warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Ketiga, menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Terima kasih para guru hebat, bersinergi dan berkolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siapa yang mau bertanya? Oh, Bunda Dewi, silakan. Slide-nya Bunda Dewi yang keyakinan tadi. Tidak dibuka lagi. Itu tadi penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, yang tadi yang berdasarkan riset itu, ini teori ini berdasarkan pada riset dari Afikon terhadap beberapa siswa di sebuah sekolah. Maksud saya itu yang dimaksud dengan mengurangi ketepatan apa? Ketepatan dalam memilih gambar itu. Jadi akhirnya dia nggak teliti lagi. Dia akhirnya tidak fokus lagi. Jadi karena dia mungkin sudah terbayang dengan penghargaan yang akan dia berikan. Jadi akhirnya dia nggak mengurangi ketepatan. Iya, lebih fokus kepada penghargaannya daripada apa yang dia hadapi. Oh gitu ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Oh ya, Bunda Rasna. Terima kasih Bunda Dewi. Yang ingin saya tanyakan tadi, bagaimana yang sudah Bunda jelaskan bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Nah, terus misalnya kebutuhan dasar itu apakah semuanya harus dimiliki oleh anak? Terus bagaimana cara kita mendeteksi kalau ada kebutuhan dasar yang belum dimiliki oleh anak itu? Dan kira-kira apa manfaatnya kalau anak kita itu memenuhi semua 5 kebutuhan dasar itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Rasna atas pertanyaannya. Jadi, apakah 5 kebutuhan dasar itu harus dipenuhi pada diri anak? Iya.
karena itu adalah kebutuhan dasar dan itu harus ada di dalam diri anak-anak ataupun di dalam diri kita sebagai orang dewasa. Dan jika ada salah satu yang tidak terpenuhi atau salah dua atau salah tiga yang tidak terpenuhi dan dirinya tidak bisa mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu sendiri, maka dia akan mencari kepada orang lain dengan membuat sebuah yang menurut kita sebuah permasalahan, sebuah ketidakdisiplinan gitu. Dan bagaimanakah cara mengetahui? Nah, ketika anak-anak melanggar itu ya kita ajak restitusi tadi itu, kita ajak bicara kira-kira apa sih yang kok sering terlambat apa sih? Iya bunda, soalnya aku bangunnya kesiangan gitu. Terus kenapa kok kesiangan? Karena tidurku malam. Kenapa tidurnya malam? Karena aku pengen nonton apa? Nonton film. Oh, berarti kamu senang nonton film ya? Nah, ketik di situ berarti kepada kesenangan. Oh, dia senang nonton film tapi adanya di malam hari. Nanti kita akan komunikasi kepada orang tuanya, bunda, apakah ada solusi? Anak ini. Nah, dia senang sekali nonton film. Bisakah ini divideokan kemudian ditontonkan di siang hari atau apa? Nah, seperti itu. Jadi kita memang tidak bisa ya tanpa berkomunikasi dengan anak itu. Apalagi anak usia dini ini enak sekali diajak bicara. Apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada dalam pikirannya itu akan terungkap dengan gamblang. Kalau anak SMP dan SMA bisa dia menutup diri, dia masih aku bisa nggak ya cerita ya? Takutnya nanti itu, nah seperti itu ya. Jadi kalau anak sudah ini malah enak, dia akan cerita apa adanya. Soalnya aku nggak bisa tidur, ayahku ngorok misalnya begitu. Oh, berarti dia itu terganggu, kebebasannya tidur itu terganggu karena ada dengar suara ngorok. Kita bisa komunikasi ke orang tuanya, bunda. Nah, akhirnya ada solusi. Nah, apa manfaatnya kalau 5 kebutuhan dasar ini bisa terpenuhi manfaatnya? Wow, dunia kita akan berkualitas. Ya, ada kan disiplin, 5 kebutuhan dasar dan dunia yang berkualitas. Dunia kita akan berkualitas. Semuanya itu, seandainya semuanya yang ada di sini ini 5 kebutuhan dasarnya itu terpenuhi, maka tidak akan ada yang indisipliner. Begitu Bunda Rasna? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Siapa lagi? Ada yang bertanya? Saya bunda. Oh, Bunda Islam, Bunda Nopi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Leni. Tadi apa yang materi yang disampaikan Bunda Leni itu yang disampaikan bahwa kita tidak boleh memberikan penghargaan terhadap anak. Nah, sekarang kan seperti ini ya, kita memberikan, kalau di kelas kita memberikan bintang prestasi kepada anak. Itu bagaimana? Apakah itu bisa kita laksanakan atau tidak dilaksanakan untuk memberikan bintang atau penghargaan bintang kepada anak? Bagaimana Bunda Leni? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ketika kita memberikan bintang, kita siapkan bintang, itu jangka pendek atau jangka panjang? Jangka pendek. Ketika kita tidak menyiapkan lagi bintang lagi, anak menjadi ketergantungan, apakah dia akan melakukan disiplin positif itu lagi? Ya, di kelas saya juga itu, saya membuktikan gitu loh. Ternyata memang hanya jangka pendek saja, gitu loh. Memang yang kita butuhkan itu adalah motivasi intrinsik. Dan motivasi intrinsik itu tidak bisa dilakukan hanya satu kelas saja. Tapi kita memang harus berkolaborasi, harus bersinergi. Gitu. Ayo sama-sama kita ciptakan budaya positif ini. Paradigma perubahan, ya ini paradigma perubahan. Selama ini kita
seperti itu, tapi ternyata itu malah membuat anak menjadi dihukum oleh penghargaan itu sendiri gitu. Jadi untuk jangka pendek iya, tapi untuk jangka panjang atau sampai memunculkan motivasi intrinsik itu tidak bisa. Kadang itu akhirnya menjadi senjata buat kita untuk mendapatkan apa? Kepatuhan. Akhirnya apa? Hanya kepatuhan aja yang kita dapatkan. Tapi anak untuk memunculkan motivasi dalam intrinsiknya itu akhirnya menjadi tidak terstimulasi. Begitu. Gitu? Ya, ya. Baik, terima kasih. Satu lagi ya, kata waktunya. Oke. Assalamualaikum. Apa ya? Kesepakatan kelas ya? Keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu ketika keyakinan kelas itu sudah dibuat, apakah itu akan digunakan untuk secara berkepanjangan selama di sekolah, atau keyakinan kelas yang sudah dibuat itu bisa dirubah atau direvisi? Ya, terima kasih tentang keyakinan. Jadi kita bisa komunikasikan kepada anak-anak kesepakatan kelas apa lagi yang akan kita perbarui. Jadi tidak bersifat permanen, boleh ya, boleh diperbarui sesuai dengan kondisi kelas masing-masing gitu. Boleh ditambah, boleh dikurangin atau dirubah, boleh, asalkan itu tetap mengacu kepada kepentingan anak, murid gitu. Jadi kesepakatan kelas boleh, tidak harus itu terus sepanjang masa, sepanjang tahun. Jadi akhirnya apa? Kesepakatan kelas itu memang harus ditempel ya bunda-bunda, ditempel, dilihat oleh orang-orang, dilihat oleh anak, ya, dilihat oleh anak, sehingga ketika mau diganti pun ya akhirnya ya kita lepas lagi, kita ganti lagi gitu. Bunda-bunda sudah, alhamdulillah. Terima kasih bunda-bunda, semoga dengan disertasi yang saya sampaikan ini bisa membuka wawasan baru pada kita semuanya dan kita bisa terapkan di sekolah kita. Mari kita sama-sama berkolaborasi. Mulai dari hari ini kita akan terapkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Leli, luar biasa ya teman-teman. Materi yang dibawakan oleh Bunda Leli membuka wawasan kita bahwa tidak semua penghargaan itu akan mengubah sebuah karakter, ya begitu. Oke, bunda-bunda, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini, dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca istighfar, Astaghfirullahalazim, dan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya selaku MC mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu guru kami TKIT Darussalam, Bunda Amelia Nursardi, telah mengikuti calon guru penggerak dengan memberikan sosialisasi diseminasi budaya positif pada sekolah kami, yaitu TKIT Darussalam. Mudah-mudahan dengan sosialisasi diseminasi budaya positif dapat memberikan pengaruh yang lebih baik kepada pendidikan anak usia dini, baik di lingkungan kita PAUD IT Darussalam maupun di lingkungan sekitar di sekolah yang lain. Terima kasih kepada guru penggerak, kepada para fasilitator yang telah memberikan ilmunya kepada salah satu bunda kami, Bunda Leli Amelia Nursari, sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sudah menerima materi diseminasi tentang budaya positif, dan insya Allah nanti kami akan terapkan di
dalam kelas kita masing-masing tentang materi yang sudah disampaikan oleh rekan kami. Dan alhamdulillah kami sangat bersyukur karena ada guru kami yang akan menjadi calon guru penggerak mewakili TKIT Darussalam. Insya Allah di tahun berikutnya masih ada rekan kami yang akan mengikuti guru penggerak. Semoga mereka bisa lolos dan sukses untuk menjadi guru penggerak. Terima kasih. Demikianlah aksi nyata modul 1.4 yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru hebat, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.